Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kekurangan uang, kata Mark Twain Amerika, adalah akar semua kejahatan. Tapi di sini menarik, kelebihan uang ternyata menimbulkan kejahatan juga. Saya akan ke istri dari korban pembunuhan, Bibi Resemjan. Resemjan, Pak. Resemjan. Resem. Hah? Resem. Itu lidah orang Sumatera susah nyebutnya itu. Iya, benar, Pak. Bagaimana ceritanya Pak Ismail almarhum kenal dengan taat pribadi ini? Awal kenalnya itu ada temennya yang ngajak, namanya Abdul Qadir. Ya. Awal mengenalkan Abdul Qadir ini, awal mengenalkan Kanjeng ke Ismail itu untuk barang-barang klinik, penarikan dari tanah, Pak. Jadi apa yang ditarik dari tanah itu? Ada macam-macam, Pak, tergantung tanahnya yang dibawa. Jadi apa barang yang ada di dalam tanah itu yang keluar waktu itu. Dan untuk menyekatkan barang itu dia yang dibutuhkan minyak. Minyak itu kan beli. Lah, pertama asal muasalnya hadirnya uang dari situ kalau yang suami saya awal ikut. Di tanah maksud ibu itu sebidang tanah atau tanah dibawa? Enggak, bawanya itu hanya sebotol aqua tanggung. Terus nanti dicampurin tanah dari depannya rumahnya Kanjeng, ditaruh di dalam baskom plastik besar, ember plastik itu terus sama Kanjeng dibaca-bacain, ditutupin sejadah dulu, terus dibaca-bacain. Setelah itu sejadahnya dibuka, di situ muncul beberapa barang yang memang terkandung di tanah itu. Apa misalnya? Leontit, gelang? Ya, enggak, waktu itu yang keluar kalau yang dari dalam tanah itu biasanya kayak keris, ada gelang-gelang kuno itu, terus pecut kuningan itu, tombak, sejenis-jenis barang begitu dulu, Pak. Berharga untuk dijual? Memang laku dijual. Modalnya lebih kecil daripada hasil penjualannya? Kalau masalah itunya saya kurang tahu jelas karena saya tidak terlibat langsung ya, Pak. Ya, tapi cuman yang jelas semakin ke belakang dia itu makin banyak membutuhkan uang. Pak almarhum Ismail. Ya. Terus? Karena alasannya minyak yang dibutuhkan itu makin banyak. Itu yang minyak goib itu? Minyak goib, ya. Ibu pernah nanya enggak yang dibaca oleh taat pribadi ini apa? Ayat-ayat Al-Quran? Saya nggak pernah tanya, Pak. Nggak pernah nanya? Diceritain juga enggak? Suami saya nunjukkan videonya. Tiap kali acara itu pasti ada videonya, Pak. Yang ngambil video siapa? Ya teman-teman dia, kan dia datangnya bukan sendirian. Itu kan gabungan, Pak, dia dulu awalnya. Lah barang-barang itu dibagikan ke pengikut? Dibagi. Termasuk Pak Ismail bawa pulang? Iya. Kalau yang hasilnya dari tanah itu dulunya tadinya ada emasnya dan barang-barang berharga yang nilainya lumayan tinggi, itu dari pihak Kanjeng yang menjual. Karena kami tidak punya pembelinya. Tapi uangnya dibagi ke... Tidak pernah terima pembagian. Nggak pernah ya? Ya, katanya disimpan dulu, nanti biarkan buat sesi berikutnya, terus seperti itu. Itu kapan mulai almarhum itu? Saya bulannya kurang tahu persis, tapi kalau tahunnya itu 2010. 2010 udah mulai? Ya, masuknya suami saya 2010. Sampai 2015 kan? Ya, hilangnya tanggal 2 Februari 2015. Kalau yang uang, yang digandakan seperti tadi. Tadinya kan dari barang itu, Pak. Ya. Ya, terus membutuhkan banyak minyak. Ya. Seperti itu kan. Akhirnya kan tidak lagi membahas si barang tadi karena minyak ini gini, misalnya suami saya ini dengan temannya membawa tanah, sebidang tanah. Disuruh cari uang untuk beli minyaknya. Dia usaha keuangan untuk cari minyak, beli minyak, cari uang untuk beli minyak. Distorkan ke sana.
Tahu-tahu nyampe sana uangnya masih kurang karena ini datang bawa tanah juga digabung. Terus-terusan begitu. Itu hanya dapat yang pertama 1-2 kali mungkin. Yang jelas-jelasan ada hasil dari penarikan itu hanya itu. Karena waktu itu yang keluar dari tanah itu hanya sedikit. Itu minyak itu pernah diceritakan oleh almarhum nggak? Minyak apa itu? Katanya bilangnya cuma minyak jin dan belinya itu katanya ada di Mesir, Pak. Di Mesir. Ya. Diapain minyak itu? Disiram? Disemprotkan. Disemprot ke tanah itu? Iya, ke tanah kan sudah keluar barang-barang. Itu yang disemprot. Katanya biar barang ini cekat, bisa dipegang, seperti itu. Videonya ada itu, Pak. Bawa. Menurut tersangka taat pribadi, ini barang-barang dari mana? Kok bisa muncul di tanah itu? Ya, Dari karena tanah yang dari dibawa, jin atau dari apa? Gitu? enggak bilang begitu, Pak. Karena tanah yang dibawa itu kan memang mengandung tanaman gitu loh, Pak. Karena memang ada tanah yang mengandung apa jenisnya ya? Barang-barang peninggalan kuno. Oh, Seperti itu. tapi nggak perlu didoakan kalau meninggal apa? Saya enggak bilang didoakan, itu dibacain apa saya enggak tahu, Pak. Cuman dia kan komat kamit sendiri. Terus berapa banyak uang yang udah habis untuk Kalau biayain sampai terakhir sampai dia hilang itu, yang saya tahu itu sekitar 40 M. 40 M? Ya, beda dengan yang tidak saya tahu. Apa pekerjaan suami ibu almarhum? Itu bukan uang pribadi, Pak, tapi uang dari banyak santrinya juga. Suami saya dan suami saya dulunya PJTKI, salah satu PT resmi cabang dari PT Estekra Surabaya. Selain itu saya juga usaha mebel. Juga memang turunan dari pedagang baju. Dan sampai sekarang saya masih dagang baju. Punya toko baju. Itu banyak juga modal itu yang dari ibu? Ya, soalnya kadang teman dia janji. Contohnya sendiri waktu Bu Marwa datang pertama kali itu, Bu Marwa ikut saya melalui Pak Parman ya Bu ya. Melalui Pak Parman. Pak Parman awalnya sebelum Bu Marwa datang, Pak Parman ini bilang kalau nanti akan ada Profesor Dr. Marwa Daud Ibrahim akan datang bermain ke Padepokan dengan membawa uang sejumlah mahar waktu itu 125 juta. Tahu-tahu ibu berapa yang ibu bawa Bu? Masih ingat kan? Ibu bawanya 5 juta dan Afdal 5 juta. Ya, akhirnya kita mampir di Diva untuk saling tarik dari ATM waktu itu. Benar Bu? Ya. Jadi saya nombokin dari begitu-begitu Pak. Karena suami saya ini kalau sudah kadung janji bawa sekian, dia itu malu untuk datang dengan tangan kosong atau dengan jumlah yang sangat minim. Ibu gak protes selama 5 tahun itu duit dibawa Bukan gak balik? gak protes Pak, saya ya protes. Bohong kalau saya bilang gak protes, saya protes. Terus? Ya cuman ya tetap gak ada fungsinya Pak. Ibu gak bilang kamu itu udah ditipu nih gitu? Sudah, makanya dia 2 tahun sebelum menghilang, dia itu menyelidiki. Kenapa selalu mundur, kenapa? Akhirnya dia selidiki. Terus? Dari situ dia mendapatkan bukti-bukti kalau ada banyak penipuan. Terus dia mau lapor ke polisi? Dia rundingan dengan orang-orang lama, yang saya maksud orang-orang lama ini yang seangkatan dia, bahkan yang di atas dia ya Pak ya. Itu ada dari Bandung, ada dari Ponorogo, dari banyak, dari Jember juga. Mereka berunding untuk menarik keuangannya. Yang dititipin sama Taat? Iya. Terus? Untuk menarik keuangannya. Negosiasi dulu untuk menarik. Kalau memang nanti menemui jalan buntu, mereka rencananya tanggal 9 Februari itu yang melaporkan ke Mabes. Bukti-bukti sudah mereka siapkan. Dan suami saya hilang tanggal 2 Februarinya. 2 Februari 2016? 2015. 2015.
Sebelum melapor ke Mabes. Seminggu sebelum melapor. Kenapa jauh banget ke Mabes, nggak ke Polres, ke Polda? Maaf, bukan saya mau mencoreng nama kepolisian ya Pak ya. Tapi jelas-jelas di Polda itu juga ada orangnya taat. Oh, ada orang taat. Ada Pak. Di Polres juga ada. Paling banyak. Karena itu selalu lolos. Karena paling banyak. Jadi keputusannya melapor di Mabes. Ya. Tapi hilang duluan. Hilang duluan. Bagaimana bisa hilang? Ya otomatis ada pengkhianat di dalam situ kan. Waktu mau hilang, suami ibu ada gelagat yang kayak orang ketakutan atau ngomong Bukan apa? cuma masalah ketakutan Pak. Di bulan Desembernya itu dia hilang Februari. Desember sebelum Natal itu sempat ada kejadian di Padepokan yang mengancam jiwa dia. Dan semua santri otomatis tahu itu. Yang hadir waktu itu bahkan yang tidak hadir pun tahu. Kejadian apakah itu? Suami saya dikasih kesempatan untuk pidato di depan. Dan sudah memang kebiasaan suami kalau ngomong asal ceplas-ceplos, dia meminta Kanjeng untuk mencairkan uang yang ada. Jangan lagi menunggu dari pengambilan dari gunung ini, gunung itu, harus dari proses ini itu. Dia minta uang yang ada, dibagikan dulu walaupun jumlahnya tidak seberapa. Karena santri ini ibaratnya sudah kelaparan, sangat-sangat kelaparan, menemukan nasi di piring tapi nasi itu tidak diizinkan untuk dimakan. Dengan alasan lauk yang belum matang. Pidato dia yang begitu itu yang menimbulkan pro dan kontra. Yang setia sama Kanjeng menganggap dia sebagai santri mutlak. Santri yang tidak tunduk pada guru. Santri kurang ajar. Dia diancam akan dibunuh, mobilnya mau dibakar. Gak ketika kejadian pidato itu, apa dia dikeroyok atau apa? Tidak sampai dikeroyok Pak, karena anggota dia sendiri melindungi dia. Oh. Anda tidak dilindungi anggotanya, mungkin dia sudah pulang nama. Itu bisa monggo sampean bisa cari saksinya, banyak saksinya. Lah waktu malam terakhir sebelum dia hilang, apa yang terjadi? Hilangnya itu habis pas di maghrib Pak. Dia belum sempat untuk sholat maghrib di masjid. Dia dalam perjalanan menuju masjid untuk ikut sholat jamaah maghrib. Dari rumah? Dari rumah. Terus? Ke masjid itu jaraknya sekitar mungkin hanya 50 meter. Ada yang tarik dia atau bujuk dia pergi atau maksa dia pergi? Memang dia setiap harinya memang sholatnya di masjid. Enggak. Hilangnya itu di bawah Hilangnya orang. itu dia yang waktu itu saya hanya tahunya dia pamit ke masjid dan tidak pulang sampai detik ini. Enggak ada yang lihat ketika itu. Sebenarnya ada saksi. Cuman entah siapa yang membungkam saksi itu saya tidak tahu. Sekarang saksinya nggak mau ngomong. Kurang tahu saya. Ibu pernah nanya saksi itu? Saya sudah pernah cari. Begitu saya dengar ada saksi, saya cari. Tapi saksi ini sudah keburu ada yang bungkam. Ibu ketemu saksi itu? Enggak. Saya tidak ketemu Pak. Sekarang ibu manggil kanjeng. Kanjeng itu kan junjungan gitu loh. Ibu anggap orang ini siapa? Semacam rasul, semacam Enggak, nabi, Pak. semacam wali. Pak. Panggilan itu memang semuanya manggilnya begitu. Saya hanya ikut-ikutan saja. Kalau mau disebut wali, saya tidak bisa sebut dia wali karena saya tidak melihat apapun. Kecuali dia bisa proses, saya memang lihat dengan mata saya sendiri waktu itu. Selebihnya saya tidak lihat. Menurut keterangan almarhum, apa ada pengajian atau belajar agama atau tidak di Padepokan? Kalau itu? belajar agama tidak ada. Kalau pengajian itu ada. Yang biasa disebut istighosah. Baca Al-Quran lah ya? Enggak Pak. Ada khotbah juga? Iya, utamanya memang pidato. Pidato dari beberapa orang-orang utama di Padepokan, termasuk Kanjeng sendiri. Dan itu pidatonya bukan masalah agama. Masalah apa?
Ya menyangkut ke padepokannya, urusan padepokan. Ya itu rapat anggota namanya. Iya, cuman para anggotanya menyebut itu istighosa, Pak. Baik, sekarang saya mau ke Ibu. Boleh salam Bapak? Ya, boleh. Saya hanya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam pada Pak Arman Asmara, Kapolres Probolinggo. Juga buat saya ucapkan terima kasih buat Pak Bagus dan Pak Amir. Kasus Siapa ini Bagus Amir? Anggota kepolisian juga, Pak. Baik. Kasus suami saya ini sudah mengendap 1 tahun. Baru terungkap setelah Pak Arman masuk Probolinggo sebagai Kapolres. Makanya saya sangat berterima kasih pada Pak Arman Asmara. Jadi Ibu udah percaya lagi kepada Polri kan? Ya Pak, tapi dengan tanda kutip tidak semuanya. Maafkan saya tidak bisa mempercayai semuanya. Baik Bu, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sekarang saya ke Ibu Abdul Ghani, almarhum Abdul Ghani, Esri Ajuni. Gimana cerita dari Pak Abdul Ghani ini? Katanya juga mengalami nasib yang sama dengan Pak Ismail, atau ada bedanya? Almarhum nggak sebegitu aktif di padepokan lagi. Cuman datangnya pas ada acara-acara tertentu aja. Dari awal begitu? Atau belakangan? Belakangan. Dulu aktif? Dulu aktif. Jadi terakhir sama dengan Ibu itu tadi? Hampir-hampir sama. Artinya bahwa uang setiap datang? Itu uang itu saya nggak pernah ikut Pak. Yang uang itu suami aja. Saya nggak pernah diajak. Menyerahkan uang tuh nggak pernah saya diajak ke Dimas Kanjeng. Dia cerita nggak apa yang terjadi di tempat Mas Kanjeng? Almarhum masalah padepokan nggak segitu terbuka sama saya. Terus ketika dia misalnya tadi kalau Ibu ini tadi kan tahu Ibu Bibi ini bahwa dia diancam mau dibunuh apa ada nggak? Ancaman sama saya selamanya nggak ada. Bukan kepada almarhum sebelum dia hilang. Almarhum pernah bilang kayak gini sebelumnya ya Pak, sebelum pembunuhan ini 2 minggu sebelumnya, Ma katanya, apa Pak, kita bilang gitu kan, tolong katanya pergi ke Padang dulu katanya, biar aman. Ada apa kata saya, nggak usah tahu, biar anak sama istrinya selamat dulu katanya, ngomong kayak gitu Pak. Tapi nggak cerita apa sebabnya, nggak mau cerita sama saya. Kemana disuruh? Ke Padang? Iya. Emang Ibu dari Padang? Iya. Pak Gani sendiri dari mana? Dari Probolinggo? Iya. Baik, disuruh ke Padang. Iya. Berapa hari sebelum dia meninggal? Mau ke Padang, besoknya kita mau ke Padang, almarhum sudah nggak ada lagi. Jadi nggak jadi ke Padang? Nggak jadi. Nyari dia? Dia paginya itu ya Pak, kan main sama anak pagi-pagi kan. Terus dia kan ngelamun tuh di ruangan tamu. Ma katanya bilang kayak gitu, saya ada rapat. Rapat apa? Rapat penting sama teman. Sama siapa? Nggak sama teman katanya. Nggak ngasih tahu sama saya. Pergi sendirian. Terus ketika mayatnya diketemukan, jauh nggak dari rumah Ibu? Jauh, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh dari Jawa. Iya. Emang Ibu tinggal di mana? Di Surabaya, Probolinggo. Probolinggo. Iya. Mayat diketemukan di mana? Di Wonogiri Pak. Us. Saya ke sana sama anak saya jemputnya. Tapi Ibu merasa dong bahwa pendapatan Bapak ini nggak seperti biasanya, artinya belanja hariannya mungkin udah berkurang atau gimana? Saya dari dulu walaupun nggak ikut tuh nggak pernah, saya hidup sama almarhum nggak pernah dikasih kemewahan Pak, standar biasa. Saya kan dulu juga kerja perawat di rumah sakit. Dulu saya sempat jadi perawatnya Dimas Kanjeng gitu. Jadi perawatnya Dimas Kanjeng. Ngambil darah, periksa tensi gitu.
Kemarin dia sakit Kanjeng. Cuman periksa lab gitu kan saya yang dipanggil. Ya itu kan sekali 3 bulan cukup. Iya. Enggak tiap hari harus dirawat enggak tiap kan. hari, enggak. Cuma cek aja. Apalagi ya Ibu tahu soal ini? Ya, almarhum itu kayaknya mau apa ya Pak, mau keluar dari padepokan. Karena sudah punya usaha sendiri kita ya Pak, udah renggang gitu, jarang lagi ke padepokan. 3 tahun pertama saya jarang, sudah punya anak, jarang ke padepokan. Kita punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri gitu. Kita ngelola perusahaan kita sendiri gitu Pak. Perusahaan apa itu? Kayak perhiasan, emas ada, perak ada. Memang pengrajin emas almarhum? Enggak. Pakai tukang? Iya. Ibu curiga nggak ketika beliau hilang, yang menghilangkan itu Kanjeng? Dari teman-temannya cerita. Bahwa yang bodoh Kanjeng? Dugaan, saya kan almarhum itu nggak terbuka Pak. Apapun masalahnya yang dialami di luar nggak pernah cerita sama saya. Cuma saya dikasih tugas mengurus perusahaan gitu, mengurus karyawan. Ada berapa karyawan? Ada sekitar 15 orang. Cukup besar dong untuk Probolinggo. Iya. Toko ya? Kalau Bu Bibi, ini buku kita siapa yang Ibu bawa? Gini Pak, tadi kan kita saksikan ya, Kanjeng itu menyebut masalah kwitansi yang banyak, kwitansi saya di luaran, yang saya tanda tangani di luaran. Saya bukan orang munafik, memang saya akui. Sampean akan temukan banyak kwitansi yang saya tanda tangani itu di santri-santri saya, itu benar. Karena saya tidak ada niatan untuk nipu siapapun. Jadi saya buatkan kwitansi. Siapapun yang membayar mahar ke saya melalui suami saya, pasti saya buatkan kwitansi. Kenapa saya yang buat? Karena tulisan suami saya itu jarang yang bisa baca. Jadi saya yang harus buat biar ada keterangan yang benar. Saya akui banyak. Tapi yang saya omongkan di pernyataan saya yang sebelumnya itu dari suami ke Kanjeng. Itu yang tidak pernah ada kwitansi, yang ada hanya catatan tertulis tangan sama bukti-bukti transfer. Bukti transfer ada? Ada. Transfer ke Kanjeng? Ke bawahnya Pak. Pak Misal Budianto, Karimullah, Ahmad Soleh, ada. Ke staf-staf dia? Ya. Kalau kwitansi ini, ada nggak yang diterima? Ini kwitansi bukti saya mengembalikan ke santri. Oh Ibu punya santri? Iya, yang ikut melalui suami saya kan itu. Oh, yang tadinya misalnya Bapak ikut bayar keuangan untuk ke padepokan melalui suami saya. Saya buatkan Bapak kwitansi. Kwitansinya Bapak pegang. Nanti saat Bapak sudah tidak percaya padepokan, Bapak menginginkan uang Bapak kembali, tanpa minta dari padepokan, kami bayar. Selama kami mampu bayar, kami bayar. Ini bukti-bukti pengembalian kami. Jadi yang nagih Ibu banyak juga jadinya? Ya banyak Pak. Bahkan sampai suami hilang, itu masih ada, masih saya kembalikan. Ini uang apa? Uang yang didapat dari padepokan. Ini uang dari mana ini? Baru Ya lihat. nanti saya tanya sama Kanjeng Pak, dari mananya, saya nggak tahu soalnya. Ini tuh uang tahun 64. 100 rupiah Soekarno. Ini zaman Baula dulu, Ibu. Ini fotokopi lagi. Ini barang-barang yang suami saya dapat dari padepokan selama dia bergabung di sana, Pak. Ini sebagian yang saya bawa ke sini. Ini yang disebut dengan pulpen laduni yang katanya siapapun yang pegang akan mampu menguasai 7 bahasa. Ini pulpennya, Pak. Saya takut megangnya kalau 7 Iya, Pak, jangan, Pak. Ini dalamnya seperti yang Bapak tadi sebut. Nah, ini yang disebut dengan ATM dapur atau dapur ATM. Ini, Pak. Ini dan ini emas seperti yang dibawa anaknya Bu Najwa, ini masih banyak di rumah. Ini permata-permatanya. Beratnya agak benar, Bu. Kuningnya enggak benar. Iya, Pak.
Ini kantong macan Apa yang ini? kantong macan yang menurut informasinya siapapun yang menggunakan kantong ini bisa menghilang kayak gini, twing, hilang dia di mana. Bapak boleh coba kalau mau nih Pak. Saya nggak ingin menghilang. Ini juga nggak ngerti apa fungsinya. Ini tas B-nya juga sebagian. Ini hanya sisa-sisa dari yang dibagikan ke santri Pak. Ini yang disebut dengan merah delima. Ini yang ada tempatnya. Bu Marwa otomatis juga tahu ya Bu ya semua barang-barang ini. Ini isinya. Merah delima. Ya warnanya merah delima. Iya, informasinya begitu Pak. Saya sendiri belum pernah ngetes. Jangan saya banyak Pak. Saya tidak punya waktu untuk ngetes ini. Ini yang disebut dengan kartu karoma yang dipercayai sama pengikutnya punya penyakit apapun, jika ini direndam di air dan airnya diminum, maka penyakitnya akan sembuh. Ada gambar Kanjeng di tengah, di sekelilingnya gambar Wali Songo. Kanjeng di tengah. Iya. Ya dia lebih gede dari wali udah. Iya itu Pak. Ini disebutnya sabuk merah. Katanya siapapun yang pakai ini, itu yang tadinya penakut bisa jadi pemberani, yang tadinya tidak punya kekuatan, misalnya dalam pertarungan dia tidak punya kekuatan, pakai ini bisa. Jangan tanya sama saya bener enggaknya, monggo dicoba saja sendiri. Saya nggak pernah coba-coba ini cuma karena suami saya hilang dan tiba-tiba ditemukan terbunuh. Ini saya bawa barang-barang dia. Sebagian masih banyak di rumah Pak. Ini yang disebut tadi kantong emas Pak. Nih. Lah ketika ini dibawa pulang ibu kau udah tahu bahwa ini palsu. Tak, ya, ibu nggak bilang sama suami. Masalah palsu tidaknya saya nggak tahu itu Pak. Oh nggak tahu. Saya nggak mau tahu itu. Suami bawa dia simpan sendiri di ruang baca dia ya sudah. Karena ini kemarin juga saya bongkar-bongkar sama pengacara saya sebagai bukti saja. Sejenis kres, jenglot, toyol, dan cincin-cincin masih banyak di rumah. Teko Alibaba ada. Nanti Kita coba dulu. saya cari Pak ya. Lihat dulu. Saya belum cari semuanya Pak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kekurangan uang, kata Mark Twain Amerika, adalah akar semua kejahatan. Tapi di sini menarik, kelebihan uang ternyata menimbulkan kejahatan juga. Saya akan ke istri dari korban pembunuhan, Bibi Resemjan. Resemjan Pak. Resemjan. Resem. Hah? Resem. Resem. Itu lidah orang Sumatera susah nyebutnya itu. Iya benar Pak. Bagaimana ceritanya Pak Ismail almarhum kenal dengan taat pribadi ini? Awal kenalnya itu ada temennya yang ngajak, namanya Abdul Qadir. Ya, Awal mengenalkan Abdul Qadirnya, awal mengenalkan Kanjeng ke Ismail itu untuk barang-barang klinik, penarikan dari tanah Pak. jadi apa yang ditarik dari tanah itu? Ada macam-macam Pak, tergantung tanahnya yang dibawa. Jadi apa barang yang ada di dalam tanah itu yang keluar waktu itu. Dan untuk menyekatkan barang itu dia yang dibutuhkan minyak. Minyak itu kan beli. Lah, pertama asal muasalnya hadirnya uang dari situ kalau yang suami saya awal ikut. Di tanah maksud ibu itu sebidang tanah atau tanah dibawa? Enggak, bawanya itu hanya sebotol aqua tanggung. Terus nanti dicampurin tanah dari depannya rumahnya Kanjeng, ditaruh di dalam
baskom plastik besar, ember plastik itu terus sama Kanjeng dibaca-bacain, ditutupin sejadah dulu, terus dibaca-bacain. Setelah itu sejadahnya dibuka, di situ muncul beberapa barang yang memang terkandung di tanah itu. Apa misalnya? Leontit, gawang? Ya, enggak, waktu itu yang kalau yang dari dalam tanah itu biasanya kayak keris, ada gelang-gelang kuno itu, terus pecut kuningan itu, tombak, sejenis-jenis barang begitu dulu Pak. Berharga untuk dijual? Memang laku dijual. Laku dijual. Modalnya lebih kecil daripada hasil penjualannya? Kalau masalah itunya saya kurang tahu jelas karena saya tidak terlibat langsung ya Pak. Ya, tapi cuman yang jelas semakin ke belakang dia itu makin banyak membutuhkan uang. Pak almarhum Ismail. Ya. Terus? Karena alasannya minyak yang dibutuhkan itu makin banyak. Itu yang minyak goib itu? Minyak goib, ya. Ibu pernah nanya nggak yang dibaca oleh taat pribadi ini apa? Ayat-ayat Al-Quran? Saya nggak pernah tanya Pak. Nggak pernah nanya? Diceritain juga nggak? Suami saya nunjukkan videonya. Tiap kali acara itu pasti ada videonya Pak. Yang ngambil video siapa? Ya teman-teman dia, kan dia datangnya bukan sendirian. Itu kan gabungan Pak dia dulu awalnya. Lah barang-barang itu dibagikan ke pengikut? Dibagi. Termasuk Pak Ismail bawa pulang? Iya. Kalau yang hasilnya dari tanah itu dulunya tadinya ada emasnya dan barang-barang berharga yang nilainya lumayan tinggi, itu dari pihak Kanjeng yang menjual. Karena kami tidak punya pembelinya. Tapi uangnya dibagi ke... Tidak pernah terima pembagian. Nggak pernah ya? Ya, katanya disimpan dulu, nanti biarkan buat sesi berikutnya, terus seperti itu. Itu kapan mulai almarhum itu? Saya bulannya kurang tahu persis, tapi kalau tahunnya itu 2010. 2010 udah mulai? Ya, masuknya suami saya 2010. Sampai 2015 kan? Ya, hilangnya tanggal 2 Februari 2015. Kalau yang uang yang dia digandakan seperti tadi. Tadinya kan dari barang itu Pak. Ya. Ya, terus membutuhkan banyak minyak. Ya. Seperti itu kan. Akhirnya kan tidak lagi membahas si barang tadi karena minyak ini gini. Misalnya suami saya ini dengan temannya membawa tanah, sebidang tanah. Disuruh cari uang untuk beli minyaknya. Dia usaha keuangan untuk beli minyak, cari uang untuk beli minyak. Distorkan ke sana. Tahu-tahu nyampe sana uangnya masih kurang karena ini datang bawa tanah juga, digabung. Terus-terusan begitu. Itu hanya dapat yang pertama 1-2 kali mungkin. Yang jelas-jelasan ada hasil dari penarikan itu hanya itu. Karena waktu itu yang keluar dari tanah itu hanya sedikit. Itu minyak itu pernah diceritakan oleh almarhum nggak? Minyak apa itu? Katanya bilangnya cuma minyak jin dan belinya itu katanya ada di Mesir Pak. Di Mesir? Ya. Diapain minyak itu? Disiram? Disemprotkan. Disemprot ke tanah itu? Iya, ke tanah kan sudah keluar barang-barang. Itu yang disemprot. Katanya biar barang ini cekat, bisa dipegang seperti itu. Videonya ada itu Pak. Bawa. Menurut tersangka taat pribadi, ini barang-barang dari mana? Kok bisa muncul di tanah itu? Ya, karena tanah yang dibawa, dari jin atau dari apa? Enggak bilang begitu Pak. Karena tanah yang dibawa itu kan memang mengandung tanaman gitu loh Pak. Karena memang ada tanah yang mengandung apa jenisnya ya? Barang-barang peninggalan kuno. Oh. Seperti itu. Tapi nggak perlu didoakan kalau peninggalan kuno. Saya enggak bilang didoakan, itu dibacain apa saya enggak tahu Pak. Cuman dia kan komat kamit sendiri. Terus berapa banyak uang yang udah habis untuk biayain almarhum? Sampai dia hilang itu, yang saya tahu itu sekitar 40 M. 40 M? Ya, beda dengan yang tidak saya tahu. Apa
pekerjaan suami ibu almarhum? Itu bukan uang pribadi, Pak, tapi uang dari banyak santrinya juga. Suami saya dan suami saya dulunya PJTKI, salah satu PT resmi cabang dari PT Estekra Surabaya. Selain itu saya juga usaha mebel. Juga memang turunan dari pedagang baju. Dan sampai sekarang saya masih dagang baju. Punya toko baju. Itu banyak juga modal itu yang dari ibu? Ya, soalnya kadang teman dia janji. Contohnya sendiri waktu Bu Marwa datang pertama kali itu, Bu Marwa ikut saya melalui Pak Parman ya Bu ya. Melalui Pak Parman. Pak Parman awalnya sebelum Bu Marwa datang, Pak Parman ini bilang kalau nanti akan ada Profesor Dr. Marwa Daud Ibrahim akan datang bermain ke Padepokan dengan membawa uang sejumlah mahar waktu itu 125 juta. Tahu-tahu ibu berapa yang ibu bawa Bu? Masih ingat kan? Ibu bawanya 5 juta dan Afdal 5 juta. Ya, akhirnya kita mampir di Diva untuk saling tarik dari ATM waktu itu. Benar Bu? Ya. Jadi saya nombokin dari begitu-begitu Pak. Karena suami saya ini kalau sudah kadung janji bawa sekian, dia itu malu untuk datang dengan tangan kosong atau dengan jumlah yang sangat minim. Ibu gak protes selama 5 tahun itu duit dibawa gak Bukan balik? gak protes Pak, saya ya protes. Bohong kalau saya bilang gak protes, saya protes. Terus Ya cuman ya tetap gak ada fungsinya Pak. ibu gak bilang kamu itu udah ditipu nih gitu? Sudah, makanya dia 2 tahun sebelum menghilang, dia itu menyelidiki. Kenapa selalu mundur, kenapa? Akhirnya dia selidiki. Terus? Dari situ dia mendapatkan bukti-bukti kalau ada banyak penipuan. Terus dia mau lapor ke polisi? Dia rundingan dengan orang-orang lama. Dengan orang-orang lama yang, saya maksud orang-orang lama ini yang seangkatan dia, bahkan yang di atas dia ya Pak ya. Itu ada dari Bandung, ada dari Ponorogo, dari banyak, dari Jember juga. Mereka berunding untuk menarik keuangannya. Yang dititipin sama Taat? Iya. Terus? Untuk menarik keuangannya. Negosiasi dulu untuk menarik. Kalau memang nanti menemui jalan buntu, mereka rencananya tanggal 9 Februari itu yang melaporkan ke Mabes. Bukti-bukti sudah mereka siapkan. Dan suami saya hilang tanggal 2 Februarinya. 2 Februari 2016? 2015. 2015. Sebelum melapor ke Mabes? Seminggu sebelum melapor. Kenapa jauh banget ke Mabes, gak ke Polres, ke Polda? Maaf, bukan saya mau mencoreng nama kepolisian ya Pak ya. Tapi jelas-jelas di Polda itu juga ada orangnya Taat. Oh, ada orang Taat. Ada Pak. Di Polres juga ada? Paling banyak. Karena itu selalu lolos. Karena paling banyak. Jadi keputusannya melapor di Mabes. Ya. Tapi hilang duluan. Hilang duluan. Bagaimana bisa hilang? Ya otomatis ada pengkhianat di dalam situ kan. Waktu mau hilang, suami ibu ada gelagat yang kayak orang ketakutan atau ngomong Bukan apa? cuma masalah ketakutan Pak. Di bulan Desembernya itu dia hilang Februari. Desember sebelum Natal itu sempat ada kejadian di Padepokan yang mengancam jiwa dia. Dan semua santri otomatis tahu itu. Yang hadir waktu itu bahkan yang tidak hadir pun tahu. Kejadian apakah itu? Suami saya dikasih kesempatan untuk pidato di depan. Dan sudah memang kebiasaan suami kalau ngomong asal ceplas-ceplos, dia meminta Kanjeng untuk mencairkan uang yang ada. Jangan lagi menunggu dari pengambilan dari gunung ini, gunung itu, harus dari proses ini itu. Dia minta uang yang ada. Dibagikan dulu walaupun jumlahnya tidak seberapa. Karena santri ini ibaratnya sudah kelaparan, sangat-sangat kelaparan, menemukan nasi di piring, tapi nasi itu tidak diizinkan untuk dimakan. Dengan alasan lauk yang belum matang. Pidato dia yang begitu itu,
yang menimbulkan pro dan kontra. Yang setia sama Kanjeng menganggap dia sebagai santri mutlak, santri yang tidak tunduk pada guru, santri kurang ajar. Dia diancam akan dibunuh, mobilnya mau dibakar. Nggak, ketika kejadian pidato itu, apa dia dikeroyok atau apa? Tidak sampai dikeroyok Pak, karena anggota dia sendiri melindungi dia. Oh, Anda tidak dilindungi anggotanya, mungkin dia sudah pulang nama. Itu bisa monggo sampean bisa cari saksinya, banyak saksinya. lah waktu malam terakhir sebelum dia hilang, apa yang terjadi? Hilangnya itu habis pas di maghrib Pak. Dia belum sempat untuk sholat maghrib di masjid. Dia dalam perjalanan menuju masjid untuk ikut sholat jamaah maghrib. Dari rumah? Dari rumah. Terus? Ke masjid itu jaraknya sekitar mungkin hanya 50 meter. Ada yang tarik dia atau bujuk dia pergi atau maksa dia pergi? Memang dia setiap harinya memang sholatnya di masjid. Enggak. Hilangnya itu di bawah Hilangnya orang. itu dia yang waktu itu saya hanya taunya dia pamit ke masjid dan tidak pulang sampai detik ini. Enggak ada yang lihat ketika itu. Sebenarnya ada saksi, cuman entah siapa yang membungkam saksi itu saya tidak tahu. Sekarang saksinya nggak mau ngomong. Kurang tahu saya. Ibu pernah nanya saksi itu? Saya sudah pernah cari. Begitu saya dengar ada saksi, saya cari. Tapi saksi ini sudah keburu ada yang bungkam. Ibu ketemu saksi itu? Enggak. Saya tidak ketemu Pak. Sekarang ibu manggil kanjeng. Kanjeng itu kan junjungan gitu loh. Ibu nganggap orang ini siapa? Semacam rasul, semacam Enggak, nabi, Pak. semacam wali. Panggilan itu memang semuanya manggilnya begitu. Saya hanya ikut-ikutan saja. Kalau mau disebut wali, saya tidak bisa sebut dia wali karena saya tidak melihat apapun. Kecuali dia bisa proses, saya memang lihat dengan mata saya sendiri waktu itu. Selebihnya saya tidak lihat. Menurut keterangan almarhum, apa ada pengajian atau belajar agama atau tidak di Padepokan? Kalau itu? belajar agama tidak ada. Kalau pengajian itu ada. Yang biasa disebut istighosah. Baca Al-Quran lah ya. Enggak Pak. Ada khotbah juga. Iya, utamanya memang pidato. Pidato dari beberapa orang-orang utama di Padepokan, termasuk Kanjeng sendiri. Dan itu pidatonya bukan masalah agama. Masalah apa? Ya menyangkut ke Padepokannya, urusan Padepokan. Ya itu rapat anggota namanya. Iya, cuman para anggotanya menyebut itu istighosah, Pak. Baik, sekarang saya mau ke Ibu. Boleh salam Bapak? Ya, boleh. Saya hanya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam pada Pak Arman Asmara, Kapolres Probolinggo. Juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Bagus dan Pak Amir. Kasus Siapa ini Bagus Amir? anggota kepolisian juga, Pak. Baik. Kasus suami saya ini sudah mengendap 1 tahun. Baru terungkap setelah Pak Arman masuk Probolinggo sebagai Kapolres. Makanya saya sangat berterima kasih pada Pak Arman Asmara. Jadi Ibu udah percaya lagi kepada Polri kan? Ya Pak, tapi dengan tanda kutip, tidak semuanya. Maafkan saya tidak bisa mempercayai semuanya. Baik Bu, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sekarang saya ke Ibu Abdul Ghani, almarhum Abdul Ghani, Esri Ajuni. Gimana cerita dari Pak Abdul Ghani ini? Katanya juga mengalami nasib yang sama dengan Pak Ismail, atau ada bedanya? Almarhum nggak sebegitu aktif di Padepokan lagi. Cuman datangnya pas ada acara-acara tertentu aja. Dari awal begitu? Atau belakangan? Belakangan. Dulu aktif? Dulu aktif.
Ceritanya sama dengan ibu itu tadi. Hampir-hampir sama. Artinya bawa uang setiap datang. Itu uang itu saya nggak pernah ikut, Pak. Yang uang itu suami aja. Saya nggak pernah diajak. Menyerahkan uang tuh nggak pernah saya diajak ke Dimas Kanjeng. Dia cerita nggak apa yang terjadi di tempat Mas Kanjeng? Almarhum masalah padepokan nggak segitu terbuka sama saya. Terus ketika dia misalnya tadi, kalau ibu ini tadi kan tahu, ibu Bibi ini, bahwa dia diancam, mau dibunuh, apa? Ada nggak? Ancaman sama saya selama ini nggak ada. Bukan kepada almarhum sebelum dia hilang. Almarhum pernah bilang kayak gini sebelumnya ya Pak, sebelum pembunuhan ini 2 minggu sebelumnya, Ma katanya, apa kata bilang gitu kan, tolong katanya pergi ke Padang dulu katanya, biar aman. Ada apa kata saya, nggak usah tahu, biar anak sama istrinya selamat dulu katanya, ngomong kayak gitu Pak. Tapi nggak cerita apa sebabnya, nggak mau cerita sama saya. Kemana disuruh? Ke Padang? Iya. Emang ibu dari Padang? Iya. Pak Gani sendiri dari mana? Dari Probolinggo. Iya. Baik, disuruh ke Padang. Iya. Berapa hari sebelum dia meninggal? Mau ke Padang, besoknya kita mau ke Padang, almarhum sudah nggak ada lagi. Jadi nggak jadi ke Padang? Nggak jadi. Nyari dia? Dia paginya itu ya Pak, kan main sama anak pagi-pagi kan. Terus dia kan ngelamun tuh di ruangan tamu. Ma katanya bilang kayak gitu, saya ada rapat. Rapat apa? Rapat penting sama teman. Sama siapa? Nggak sama teman katanya. Nggak ngasih tahu sama saya. Pergi sendirian. Terus ketika mayatnya diketemukan, jauh nggak dari rumah ibu? Jauh, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh, dari Jawa. Iya. Mayat ibu tinggal di mana? Di Surabaya, Probolinggo. Probolinggo. Iya. Mayat diketemukan di mana? Di Wonogiri Pak. Saya ke sana sama anak saya jemputnya. Tapi ibu merasa dong bahwa pendapatan bapak ini nggak seperti biasanya, artinya belanja hariannya mungkin udah berkurang atau gimana? Saya dari dulu walaupun nggak ikut tuh nggak pernah, saya hidup sama almarhum nggak pernah dikasih kemewahan Pak, standar biasa. Saya kan dulu juga kerja perawat di rumah sakit. Dulu saya sempat jadi perawatnya Dimas Kanjeng gitu. Jadi perawatnya Dimas Kanjeng. Ngambil darah, periksa tensi gitu. Emang dia sakit Kanjeng? Cuman periksa lab gitu kan saya yang dipanggil. Ya itu kan sekali 3 bulan cukup. Iya. Enggak tiap hari harus dirawat. Enggak tiap hari, enggak. Cuma cek aja. Apalagi ya ibu tahu soal ini? Ya, almarhum itu kayaknya mau apa ya Pak, mau keluar dari padepokan. Karena sudah punya usaha sendiri kita ya Pak, udah renggang gitu, jarang lagi ke padepokan. 3 tahun pertama saya jarang, sudah punya anak, jarang ke padepokan. Kita punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri gitu. Kita ngelola perusahaan kita sendiri gitu Pak. Perusahaan apa itu? Kayak perhiasan. Emas ada, perak ada. Memang pengrajin emas almarhum? Enggak. Pakai tukang? Iya. Ibu curiga nggak ketika beliau hilang, yang menghilangkan itu Kanjeng? Dari teman-temannya cerita. Bahwa yang bunuh Kanjeng? Dugaan, saya kan almarhum itu nggak terbuka Pak. Apapun masalahnya yang dialami di luar nggak pernah cerita sama saya. Cuma saya dikasih tugas mengurus perusahaan gitu, mengurus karyawan. Ada berapa karyawan? Ada sekitar 15 orang. Cukup besar dong untuk Probolinggo. Iya. Toko ya? Kalau Bu Bibi, ini buku kita siapa yang Ibu bawa? Gini Pak, tadi kan kita saksikan ya, Kanjeng itu menyebut masalah kwitansi, yang banyak kwitansi saya di luaran. Yang saya tanda tangan ini di luaran. Saya bukan orang munafik, memang saya akui.
Sampean akan temukan banyak kwitansi yang saya tanda tangani itu di santri-santri saya. Itu benar. Karena saya tidak ada niatan untuk nipu siapapun. Jadi saya buatkan kwitansi. Siapapun yang membayar mahar ke saya melalui suami saya, pasti saya buatkan kwitansi. Kenapa saya yang buat? Karena tulisan suami saya itu jarang yang bisa baca. Jadi saya yang harus buat biar ada keterangan yang benar. Saya akui banyak. Tapi yang saya omongkan di pernyataan saya yang sebelumnya itu dari suami ke Kanjeng. Itu yang tidak pernah ada kwitansi, yang ada hanya catatan tertulis tangan sama bukti-bukti transfer. Bukti Itu ada. transfer ada. Ada. Transfer ke Kanjeng. Ke bawahnya Pak. Pak Misal Budianto, Karimullah, Ahmad Soleh, ada. Ke staf-staf dia. Ya. Kalau kwitansi ini ada nggak yang diterima? Ini kwitansi bukti saya mengembalikan ke santri. Oh, ibu punya santri. Iya, yang ikut melalui suami saya kan itu. Oh, Yang ada. tadinya misalnya Bapak ikut bayar keuangan untuk ke Padepokan melalui suami saya. Saya buatkan Bapak kwitansi. Kwitansinya Bapak pegang. Nanti saat Bapak sudah tidak percaya Padepokan, Bapak menginginkan uang Bapak kembali, tanpa minta dari Padepokan, kami bayar. Selama kami mampu bayar, kami bayar. Ini bukti-bukti